Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fadil Amanur Rahman dan juga Johan Dimas Bayu Prasetyo akan mempresentasikan terkait makalah yang bertemakan nasionalisme digital, tantangan dan peluang di era digital. Bagaimana sih teknologi dan media sosial membentuk identitas kebangsaan kita dan bagaimana kita meresponnya dengan bijak. Apa itu nasionalisme? Nasionalisme adalah sikap dan perasaan cinta terhadap tanah air serta bangsa sendiri. Lebih dari sekedar kata, nasionalisme adalah komitmen nyata untuk menjaga persatuan dan kesatuan negara, serta mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Sebagai warga negara Indonesia, nasionalisme mencerminkan rasa bangga atas identitas, sejarah, dan keberagaman yang menjadi fondasi NKRI. Seperti halnya cinta tanah air, rasa memiliki dan kebanggaan mendalam terhadap bangsa dan negara Indonesia. Persatuan dan kesatuan, menjaga keutuhan NKRI di tengah keberagaman suku, agama, dan budaya. Kepentingan bangsa mengutamakan kepentingan kolektif di atas kepentingan individu atau kelompok. Identitas nasional mencerminkan kebanggaan sebagai warga negara yang berdaulat. Konsep dasar nasionalisme digital. Definisi konsep dasar nasionalisme digital adalah bentuk dari nasionalisme yang muncul dan berkembang di era teknologi informasi. Ia tidak menggantikan nasionalisme tradisional, melainkan mengadaptasinya ke dalam ruang digital, di mana interaksi, ekspresi, dan perjuangan kebangsaan kini banyak berlangsung. Adapun 4 pilar utama, yaitu aktivitas positif di media sosial, menyebarkan konten, membangun citra bangsa. Yang kedua, dukungan budaya, mempromosikan identitas dan warisan budaya Indonesia secara daring. Nomor 3, teknologi bertanggung jawab, memanfaatkan platform digital dengan etika dan kesadaran. Nomor 4, kebebasan terarah, menggunakan media sosial tanpa melanggar nilai kebangsaan. Media sosial, arena baru nasionalisme. Media sosial adalah platform komunikasi berbasis internet yang memungkinkan setiap individu untuk berbagi informasi, berinteraksi, dan berkolaborasi tanpa batas ruang dan waktu. Di Indonesia, dengan lebih dari 190 juta pengguna aktif, media sosial telah menjadi ruang publik baru yang sangat berpengaruh terhadap pola pikir, perilaku, dan identitas masyarakat termasuk rasa kebangsaan. Konektivitas tanpa batas memudahkan komunikasi lintas daerah dan negara, menyatukan masyarakat Indonesia dimanapun berada. Penyebaran informasi, setiap pengguna dapat menjadi penyampai informasi baik yang membangun maupun yang merusak. Pengaruh pola pikir, konten yang dikonsumsi secara rutin membentuk persepsi, nilai, dan identitas seseorang. Ruang publik digital menjadi tempat diskusi, ekspresi, dan mobilisasi sosial yang berdampak nyata bagi bangsa. Dampak negatif media sosial terhadap nasionalisme. Di balik kemudahannya, media sosial menyimpan ancaman serius bagi persatuan bangsa. Tanpa literasi digital yang memadai, platform ini dapat menjadi alat yang merusak kohesi sosial dan melemahkan rasa kebangsaan. Contoh dari dampak negatifnya adalah penyebaran informasi palsu, hoax, dan disinformasi. Penyebaran lebih cepat daripada fakta, memicu kepanikan dan ketidakpercayaan terhadap institusi negara. Perdebatan yang memicu perpecahan, konflik berbasis sara yang dipicu di media sosial seringkali meluas ke dunia nyata dan mengancam persatuan. Nomor 3, menurunnya rasa persatuan. Echo chamber dan filter bubble memperkuat polarisasi, membuat masyarakat sulit menemukan titik temu kebangsaan.
Nomor 4, pengaruh budaya luar berlebihan. Dominasi konten asing dapat mengikis identitas budaya lokal dan mengurangi rasa bangga terhadap produk dalam negeri. Untuk selanjutnya, rekan saya akan melanjutkan pembicaraan. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Tantangan nasionalisme digital di era media sosial. Indonesia menghadapi 3 tantangan utama dalam membangun nasionalisme yang sehat di ruang digital. Tantangan ini saling berkaitan dan memerlukan respon kolektif dari seluruh elemen masyarakat. Yang pertama, hoaks dan disinformasi. Informasi bohong yang sengaja dibuat untuk menyesatkan publik menjadi ancaman nyata. Hoaks tentang politik, kesehatan, dan isu SARA kerap viral dan sulit dikoreksi setelah menyebar luas. Kedua, ujaran kebencian dan cyberbullying. Anonimitas di internet mendorong sebagian orang untuk menyebarkan kebencian tanpa rasa tanggung jawab. Ujaran kebencian berbasis identitas dapat memicu konflik horizontal yang merusak persatuan. Ketiga, rendahnya literasi digital. Sebagian besar pengguna media sosial belum memiliki kemampuan untuk memverifikasi informasi, memahami algoritma, atau menggunakan platform secara kritis dan bertanggung jawab. Peluang media sosial memperkuat nasionalisme. Di balik tantangan yang ada, media sosial menawarkan peluang luar biasa untuk memperkuat rasa kebangsaan dan memperkenalkan Indonesia kepada dunia. Dengan strategi yang tepat, platform digital dapat menjadi alat pemersatu yang ampuh. Promosi budaya Indonesia. Seni, musik, kuliner, dan tradisi lokal dapat diperkenalkan kepada jutaan orang di seluruh dunia melalui konten kreatif di media sosial. Menumbuhkan rasa bangga. Konten yang menampilkan keindahan alam, kekayaan budaya, dan kemajuan Indonesia dapat memperkuat identitas nasional di kalangan generasi muda. Narasi positif bangsa. Menyebarkan cerita-cerita inspiratif tentang prestasi, inovasi, dan kebaikan masyarakat Indonesia untuk membangun citra bangsa yang kuat. Mobilitas solidaritas. Media sosial memungkinkan gerakan sosial, kampanye kebangsaan, dan aksi kolektif yang memperkuat rasa kebersamaan sebagai satu bangsa. Upaya meningkatkan nasionalisme digital. Nasionalisme digital yang kuat tidak terjadi secara otomatis. Ia memerlukan komitmen aktif dari setiap individu, lembaga pendidikan, dan pemerintah untuk menciptakan ekosistem digital yang sehat dan membangun. Dukung produk lokal. Promosikan budaya dan produk Indonesia. Verifikasi informasi. Periksa fakta. Gunakan sumber terpercaya. Gunakan media sosial. Buat konten positif. Hindari konflik. Pendekatan 3 langkah ini menggunakan media sosial secara bijak, memverifikasi informasi sebelum membagikannya, dan mendukung budaya serta produk lokal merupakan fondasi utama dalam membangun nasionalisme digital yang kokoh dan berkelanjutan. Peran individu. Setiap warga negara bertanggung jawab untuk menjadi agen perubahan positif, membagikan konten yang benar, menghindari provokasi, dan bangga menggunakan produk dalam negeri. Peran pemerintah dan lembaga. Pemerintah perlu memperkuat regulasi digital, meningkatkan program literasi digital nasional, dan memberikan apresiasi kepada kreator konten yang mempromosikan nilai kebangsaan. Literasi digital kunci menjaga persatuan.
Literasi digital bukan sekedar kemampuan menggunakan teknologi, melainkan kemampuan berpikir kritis dalam mengonsumsi, memproduksi, dan menyebarkan informasi di ruang digital. Tanpa literasi digital yang memadai, nasionalisme digital akan rentan terhadap manipulasi dan perpecahan. Yang pertama, kemampuan verifikasi. Memeriksa kebenaran informasi dari sumber terpercaya sebelum membagikannya kepada publik. Kedua, pemahaman algoritma. Menyadari bagaimana algoritma media sosial membentuk persepsi dan menciptakan echo chamber. Ketiga, etika digital. Menggunakan platform digital dengan sopan, menghormati perbedaan, dan tidak menyebarkan kebencian. Yang keempat, kreasi konten positif. Menjadi produsen konten yang membangun citra bangsa dan memperkuat identitas nasional. Kesimpulan, media sosial adalah pedang bermata dua bagi nasionalisme Indonesia. Ia bisa menjadi ancaman yang memecah belah atau menjadi alat pemersatu yang memperkuat identitas bangsa. Pilihan ada di tangan kita semua. Pengaruh besar, media sosial memiliki dampak nyata dan signifikan terhadap cara masyarakat memahami dan mengekspresikan nasionalisme. Tantangan dan peluang. Era digital menghadirkan tantangan serius sekaligus peluang luar biasa untuk memperkuat kebangsaan Indonesia. Penggunaan positif. Nasionalisme dapat diperkuat secara nyata melalui penggunaan media sosial yang bijak, kritis, dan bertanggung jawab. Literasi digital. Kemampuan literasi digital adalah fondasi utama untuk menjaga persatuan, cinta tanah air, dan integritas bangsa. Nasionalisme digital bukan tentang menolak teknologi, melainkan tentang menggunakan teknologi dengan penuh kesadaran untuk memperkuat identitas, persatuan, dan martabat bangsa Indonesia. Sekian dari kami. Bila ada kesalahan atau kekurangan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.